kembali ya. Kita bertemu di dalam kelas sekolah minggu kita. Apa kabar semuanya teman-teman? Rara berharap kalau teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semua. Habis liburan ya? Teman-teman pergi berlibur kemana? Oh, ada yang pergi ke pantai, ada yang ke puncak. Udaranya pasti dingin ya di puncak ya. Aduh, seneng ya kalau bisa berlibur bersama papa, mama, kakak, dan adik-adik ya. Nah, pagi hari ini kita ketemu lagi dalam kelas sekolah minggu kita. Karena ini hari Minggu, mari kita menyanyi hari ini harinya Tuhan ya. Teman-teman bernyanyi yang kencang-kencang ya, dengan semangat ya, karena kita mau memuji Tuhan. Teman-teman, tahu nggak kenapa ya kalau hari Minggu itu kita perlu pergi ibadah, pergi ke gereja? Iya, karena ini adalah hari yang Tuhan siapkan untuk kita ingat selalu bahwa pada hari Minggu adalah hari perhatian. Kita harus selalu mengutamakan hari Minggu untuk beribadah, karena di dalam rumah Tuhan senang kalau melihat kita memuji nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita juga memberikan persembahan, kita juga berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan agar hidup kita selalu ikut dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Nah, apakah dalam ibadah itu kita harus sedih? Oh tidak ya, karena kita harusnya bersukacita ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memelihara kita, memberikan segala yang kita perlukan, dan yang paling utama
karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Dulu sekali ada seorang raja bernama Raja Salomo. Dia menuliskan dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 17 nasihat supaya waktu kita memasuki rumah Allah, kita melakukannya dengan khidmat, tidak boleh sembarangan. Sikap kita hormat kepada Allah, dan akhirnya kita mendengar serta menaati setiap kebenaran yang telah didengarkan. Jadi di dalam rumah Tuhan, kalau saatnya ibadah sudah dimulai, kita semuanya Rara mengajak teman-teman untuk ingat bahwa kita harusnya duduk dengan tenang, dengan tertib, tidak bisik-bisik atau ngobrol atau asik main games ya. Tapi kita duduk dengan tenang sehingga tidak mengganggu orang tua atau kakak-kakak yang sedang beribadah. Dan kalau kita diajak bernyanyi, kita pun mencoba untuk ikut bernyanyi. Itu artinya bahwa kita menghormati dan khidmat dalam mengikuti kegiatan ibadah. Jadi gak lari-lari sana sini ya. Bagaimana teman-teman kalau kita setiap hari Minggu ke gereja tidak berisik-berisik lagi ya? Kita janji ya bersama-sama ya. Halo anak-anak semuanya, pagi hari ini kita bersiap untuk mendengarkan cerita Alkitab kita yang berjudul ibadah yang dikehendaki Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama supaya bisa mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan ini dan akhirnya kita mengerti dan melakukannya. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang turut akan firman Tuhan dan bisa bersikap, berlaku dengan baik dalam kehidupan kami dan menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Kami sayang Tuhan Yesus dan kami mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus sayang dan mengasihi kami. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang diberi judul ibadah yang dikehendaki Tuhan. Diambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Cerita hari ini menceritakan tentang Raja Salomo. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Tuhan memberinya begitu banyak hikmat sehingga ia dapat menulis kitab Amsal. Kitab Amsal itu berisi banyak pujian, banyak hal-hal yang mengajarkan kepada kita tentang hidup berkhidmat di dalam Tuhan. Raja Salomo mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Namun setelah Salomo menjadi raja selama bertahun-tahun, dia lupa untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Salomo mulai mencintai dan mengutamakan hal-hal lain lebih daripada dia mencintai Tuhan. Ini artinya bahwa Raja Salomo tidak mengutamakan Tuhan dengan seluruh hatinya lagi, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian karena ia mau mengikuti kesenangan hatinya saja.
Lalu Tuhan menghukum Salomo karena ia lupa bahwa Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu dalam hidupnya. Tuhan ingin Raja Salomo hanya menyembah Tuhan saja. Begitu pula dengan kita. Tuhan ingin kita selalu menyembah Tuhan saja. Setelah beberapa tahun berlalu, Raja Salomo menjadi tua. Ia kembali ingat dan menyadari bahwa Tuhan haruslah yang menjadi utama dalam hidupnya. Begitu pula dengan kita. Anak-anak, ingatlah selalu bahwa Tuhan adalah nomor satu dalam hidup kita. Dan harusnya kita lebih mengutamakan Tuhan dan menyembah Tuhan melebihi apapun. Tuhan memang layak untuk mendapatkan seluruh hatimu. Dalam hidup kita seharusnya Tuhan menjadi utama dan Tuhan saja yang kita sembah. Kita akan menjadi salah jika kita mengutamakan hal lain, kesenangan kita, bermain game, menonton TV, mengumpulkan uang yang banyak. Itulah tandanya bahwa kita lebih mengutamakan hal-hal yang menyenangkan hati kita dibandingkan Tuhan. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Adik-adik, ibadah itu memang sangat penting untuk murid Yesus. Raja Salomo mengatakan semua itu adalah suatu kesia-siaan kalau tujuan kita beribadah hanya untuk menyenangkan hati kita saja. Raja Salomo mengajarkan kita untuk datang kepada Allah dan menyembah Allah, dan itu dapat kita lakukan pada hari Minggu saat kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah yang kita lakukan adalah ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan yang selalu menjaga kita, yang selalu memberikan apa yang kita perlukan, makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal, orang tua, kita bisa sekolah, itu semua adalah berkat-berkat Tuhan. Sehingga seharusnya kita selalu ingat datang kepada Tuhan untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk memuji Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan untuk membuat kita menjadi hidup lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Teman-teman, bagaimana tadi cerita Alkitabnya? Kita sudah mendengarkan bersama ya, bagaimana supaya kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tadi kan Tara sudah mengajak teman-teman untuk berjanji dalam ibadah kita harus apa? Ayo. Ini gambar tentang apa? Jalan-jalan ya. Apakah kita boleh jalan-jalan waktu dalam ibadah, dalam kebaktian di gereja? Oh, tidak boleh ya. Oke. Lalu ini ada lagi gambar seorang anak sedang ngapain ya? Teriak-teriak. Apakah boleh kita teriak-teriak di dalam kebaktian dan ibadah di gereja? Tidak boleh ya. Karena juga tidak mau seperti itu. Nah, ini sedang ngapain ya? Lagi main handphone, lagi main ponsel. Bukannya ikut ibadah dengan tenang dan baik, dengan khidmat,
tapi dia asik main ponsel, main handphone. Tidak boleh ya. Kalau ada kakak atau adik yang suka main ponsel waktu lagi ibadah, kita kasih tahu ya sama-sama ya, bahwa itu tidak boleh. Nah, ibadah yang kita lakukan adalah ucapan syukur kita pada Tuhan, dan kita harusnya melakukannya dengan senang hati, dengan rela, enggak terpaksa, bukan karena kita diajak papa mama lalu cemberut karena terpaksa, enggak ya, tapi karena kita senang dan bersukacita Tuhan sudah menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Jadi kalau ada orang yang sudah memberikan kita sesuatu, kan kita pasti senang kan ya, mengucapkan terima kasih ya. Kalau dikasih coklat atau permen dari orang atau dapat hadiah, kita senang sekali kan, dan kita mengucapkan terima kasih. Nah, ini sama, waktu Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita, kita harusnya senang kan, dan kita harusnya langsung mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan kita bersyukurnya setiap saat, karena Tuhan terus pelihara hidup kita dan menjagai kita. Teman-teman, yuk kita sekarang mengingat ayat hafalan kita. Bunyinya seperti ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ayo kita tersenyum karena kita bersukacita. Mazmur 100 ayat 2a. Bunyinya, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ayo tersenyum. Iya. Sudah ingat teman-teman? Sekali lagi ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, kita tepuk tangan karena kita sudah beribadah dengan sukacita dan kita janji untuk melakukannya ya. Nah, saatnya kita selesai sekolah minggunya. Sebentar lagi kan kita mau ibadah dan kita melakukan apa yang diajarkan melalui firman Tuhan pagi ini. Nah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, Rara dan teman-teman berdoa mohon pimpinan-Mu supaya kami bisa melakukan apa yang kami terima dari firman Tuhan hari ini. Kami janji Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang bisa mengikuti ibadah dengan sukacita dan dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang dan kasih kepada kami. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di minggu depan dengan kelas sekolah minggu kita. Bye-bye.